Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa sadaqur rasul. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala di malam Jumat ini. Alhamdulillah pengajian rutin berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita niat semua karena Allah Ta'ala sehingga tercatat menjadi amal soleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Dua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang hormati, pimpinan ranting Muhammadiyah Wonut Wonosobo Utara dan pimpinan ranting Aisyah Wonut juga, anak-anak panti putra dan putri semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah ya. Amin. Tema saya malam hari ini adalah tentang bagaimana kita menggapai rahmat Allah. Tapi sebelum ke tema, saya akan menyampaikan beberapa hal. Sebenarnya di PowerPoint sudah saya siapkan, tapi berhubung LCD-nya kobar, kobong ini terbakar, saya nggak bisa menayangkan wajah ganteng-ganteng, nggak bisa kelihatan ini jadinya ini. Saya akan ta'aruf PCM seharusnya, ini akan menyampaikan sedikit tentang informasi organisasi, kemudian nanti sedikit muludan, ya, dan sedikit lagi nanti materi yang tadi kita sampaikan. Baiklah, ibu yang hormati. Saya pertama akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama tentang musran. Nah ini, kayaknya kalau saya dengar-dengar kok habis pengajian ada pramusran nih ya. Katanya nunggu Pak Pur Kundur dari Sulawesi itu. Waduh, Masya Allah. Ini maka saya sampaikan bahwa musran itu adalah harus selesai dilaksanakan setelah muscap. Muscapnya dulu cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kota ini tanggal 1 Juli. Berarti Agustus, September, Oktober harus sudah selesai Pak Musran. Alhamdulillah kami sudah keliling, sudah melaksanakan 10 ranting yang musran dari 16. Yang belum ada infonya Wonosobo Utara, Wonosobo Barat, Wonosobo Selatan. Ini yang belum masuk ke agenda kami. Ini kapan musrannya saya nggak tahu, tapi kalau Aisyahnya tanggal 29 ya Bu? Halo? Musran Aisyah tanggal 29 terus? Duh, nggak ada yang dengar berarti nggak ada yang Aisyah nih. Terus nek dibarengke Pak Pur tanggal 29 itu terakhir Oktober itu. Biar gayeng, semua terdukung, ibu-ibu Aisyah menyiapkan, Muhammadiyah juga menyiapkan bareng. Ada agenda pengajian akbar dulu nggak apa-apa sebelum musran. Habis itu nanti dibagi dua. Bapak-bapak mungkin musran di atas, ibu-ibu di bawah atau sebaliknya. Ini yang telah kita lalui beberapa ranting seperti itu. Ada yang model ranting tunjukan, ngumpul di masjid, tunjuk begitu. Ini kurang berkemajuan. Pesta 5 tahunan kok kayak gitu, saya gitu. Saya terus terang yang hormati, saya menyemangati semua ranting. Tahun ini jangan sampai tidak ada yang tidak musran. Karena pada periode kemarin itu ada yang tidak musran sampai 10 tahun Pak. Masya Allah. Lagi piye sampai itu. Jadi gak ada musran Pak. Buah-belasan 10 tahun. Jadi jangan sampai. Ini alhamdulillah sudah 10 ranting. Ini 3 ranting besok. Ini adalah tanggal 15 Praba, tanggal 22 Pancur Wening, tanggal 29 Argopeni. Nah, ini tinggal 3 ranting. Wonosobo Utara, Aisyahnya insya Allah 29. Muhammadiyahnya belum tahu ya Pak.
Gabung ya, 29 aja lah, 29. Habis ini, wah itu jangan Pak, nanti tanggal 29 aja Pak, biar rame Pak, bareng Aisyah itu gayeng gitu loh. Jadi ibu-ibu rawuh, wawak rawuh, pesta 5 tahunan gitu loh, jadi yang rame. Pesta demokrasi Muhammadiyah kok kalah dengan negara. Kita itu lebih tua dari negara. Dan tolong nanti Bu Aisyah jaring siapa yang mau dicalonkan dari Aisyah, ada unsur muda dan tua. Demikian juga bapak-bapak Pak, ampun Indo Pak. Kulo ya wis pensiunan ya ora Indo. Jadi kesempatan kita untuk mengabdi, berjuang di jalan Allah. Jadi monggo dijaring oleh panitia pemilihan, baik yang ibu dan bapak-bapak. Nanti kalau sudah terkumpul, model pilihan Pak, bagus sekali itu. Nanti yang setelah cap jempol, nyoto gitu ya, gitu. Habis itu ada ini Pak, pesta Pak, ada pesta demokrasi lah begitu. Saya kira ini perlu dikembangkan dan di mana-mana sudah ramai sekali itu, musran-musran di Sribit terutama itu pemilihnya hampir 130 untuk ibu-ibu. Bapak-bapak kemarin 110, jadi yo sampai sehari itu, kayak pemilu ngungkuli KPPS itu ya. Jadi indah sekali. Seruni juga sama, sampai jam 2 malam itu. Jam 22, maaf jam 22. Sudagaran juga sama. Ini tinggal monggo Wonosobo Utara, Selatan dikemas yang indah, yang baik. Pesta itu jangan sedih gitu loh. Pesta demokrasi kok sedih, enggak kepilih, jangan sampai. Ini jadi monggo saya nyemangati untuk semuanya, sing dicalonke enggak usah Indo lah. Ini kesempatan berjuang. Gampangane sok nek mati ditakoni Gusti Allah dhewe wis ngopo ning alam donya, sudah berjuang lewat ranting Muhammadiyah. Lumayan. Jihadu fisabilillah. Urung tau memperjuangkan agama karo mlebu swarga. Kan firmannya jelas. Am hasibatum antadkhulul jannah. Apa ngira dhewe mlebu swarga? Belum nyata. Walama yamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Urung nyata nek dhewe iki berjuang ning jalane Gusti Allah lan urung nyata dhewe dalam bersabar dalam berjuang. Ini kesempatan Bu, monggo ini saya promosikan pensiun masuk aja Pak, gak apa-apa Pak Bambang ya. Yang lainnya saya juga pensiunan dan alhamdulillah sebenarnya saya akan menanyakan PCM itu 9 besarnya itu yang 6 pemuda, yang tua tuh hanya 4, saya, Pak Tri, Pak Gendut dan Pak Fendi, itu yang sepuh-sepuh yang pensiunan. Yang muda ada Pak Bambang Ali, Pak Asrori, Ustadz Adinda, ada Gus Rosid. Kemudian ada lagi Pak Asradi sudah ya. Satu lagi siapa itu? Adinda, Gus Rosid. Mudah-mudahan semua Pak. Saatnya kita harus berkolaborasi antara tua dan muda ini. Jadi ringan. Kalau kita orang tua Melayu sudah nggak kenceng, ada yang muda. Ini monggo nanti yang dicalonkan bocah nolak nggih Pak. Jadi dicalonkan siap berjuang di Muhammadiyah. Baik Muhammadiyah maupun Aisyah. Ini informasi yang pertama, jadi saya mohon mudah-mudahan nanti musran ranting kauman atau Nusa Utara ini bareng dengan Aisyah. Bu, nek dinunuti Muhammadiyah angsal mboten? Angsal Pak, walah penake pol. Siap ke soto sini Pak. Jadi siap ibu Pak, tinggal membentuk panitia. Alhamdulillah, jadi bisa datang di sini rame kita pesta demokrasi musran. Muhammadiyah dan Aisyah kita gembirakan sehingga ketika mereka tampil langsung pelantikan pengukuhan nyambut gawe gitu. Ini kalau mau bareng Aisyah tanggal 29 ya Bu. Nah, karena besok saya nggak bisa hadir, saya hari ini menyampaikan informasinya. Saya tanggal 29 di kampung sendiri di Argopeni, mosok tak tinggal nggak mungkin. Tapi istri saya yang kesini, jadi tak bagi. Untuk PCA-nya nanti ke sini, lah saya PCM-nya di Argopeni karena bareng tanggal 29 Oktober. Monggo lah, ini saya sampaikan informasi ini, kesempatan berjuang di jalan Allah lewat Muhammadiyah dan Aisyah. Gak usah ragu-ragu, saya menyampaikan Muhammadiyah itu kendaraan surgawi. Kendaraan surgawi. Saya tanya adik-adik, jenengan neng Jakarta melaku apa naik kendaraan? Numpak apa? Bis Sinar Jaya. Bukan dia yang indah. Kalau nggak masuk kendaraan katut enggak? Tidak ikut kan? Iya, sama. Muhammadiyah sebuah kendaraan. Ajak saudara-saudara masuklah ke dalamnya. Jangan netral, masuk. Jadi panitia kalau perlu, pengurus.
ngurusi. Kalau netral tuh nggak masuk. Maka kalau ada organisasi masuklah, bergembiralah di situ untuk berjuang di jalan Allah. Seperti itulah sebuah kendaraan kita ke Jakarta kemanapun butuh kendaraan. Ini Muhammadiyah itu dalam mukadimah anggaran dasarnya mengantarkan jamaahnya ke pintu gerbang Jannatun Naim. Mengantarkan itu pakai apa? Kendaraan kan? Ya itu kita mengantarkan. Tapi ini orang gelem lebu ya terserah. Ini Kiai Ahmad Dahlan begitu menggambarkan. Maka monggo Bapak Kiai hormati, ini kesempatan baik masih 2 pekan kalau Muhammadiyah mau bergabung dengan Aisyah, katanya siap diperge. Nah, itu dirame sekali. Argumen ini juga bersama itu. Soal saudara-saudara terus, ayo bareng. Punya SMP Muhammadiyah, pakai. Ya, aulanya besar. Kemarin Wonosobo Barat pakai SMA Muhammadiyah. Saya pakai BMT Al-Huda. Begitu Pak, kita punya aum-aum ini digunakan biar kita merasakan menikmati. Wah di Sidoarjo juga ya Bu, di Sidoarjo juga menggunakan aula masjid. Wah bagus sekali itu. Jadi saatnya kita untuk bagaimana menggembirakan ini. Gitu saya kira untuk informasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini baru 10 menit. Yang kedua tentang muludan. Nah saya tadi mengambil firman Allah. Surat, ada pertanyaan enggak untuk persiapan musran? Siap nggih? Nyuwun pangapunten. Ranting Aisyah Utara masih berapa personilnya Bu? Ngacung Bu, nyuwun pangapunten. Pengurus ranting Wonosobo Utara Aisyah niku pinten? Ngacung nyuwun pangapunten. Yang pengurus lama. Halo? Iya, pengurus lama. Pinten? Ngacung, ya ngacung mau dulu aku tak ngitung. 1 2 sama Bu Haris tok kok. Yo, cuma 2. Halo, yang lainnya belum ikut Bu. Masuklah. Semua. Oh, malu-malu ngacung ya? Masya Allah. Ya? Ya kalau pengurus ya pengurus harian 7 saja, jangan banyak-banyak. Yang pengurus harian ngacung. Wow loh. 1 2 3. Wah, jangan banyak. Gak berani tunjuk diri. Aku Aisyah, aku Muhammadiyah gitu loh. Bapak katanya tinggal 2 ya Pak. Sinten? Pak Ahmad kali sinten? Pak Pur belum masuk ya dulu ya. Masya Allah, habis. Nah ini ada Mas inilah nanti monggo lah ikut bergabung ini. Kakaknya Pak Teguh ini udah nanti ada. Wah sebelah itu banyak lah. Nek iso dari Kenteng berapa, Kauman berapa, Longkrang berapa gitu Pak. Jadi punya kekuatan. Nah ini Gus Ahmad malah dari Wonobungkah tadi ketuanya neng kini ya, jadi ya nggak apa-apa itu. Mungkin ke bawah Kenteng ya, Kenteng, Kauman, Lungkrang, luas loh itu. Monggo itu dijaring-jaring, biar kita punya kekuatan lah. Muhammadiyah itu jumlah kepalanya berapa itu. Besok 1 dikumpulkan Pak Bambang Wen ya Pak untuk data awal PCM ini kita butuh jumlah kepala itu. Jadi bagaimana kita untuk dengan punya kartu keluarga Muhammadiyah lah, punya ke depan saya ingin juga membuat kartu keluarga Muhammadiyah itu. Jadi kekuatannya piro, jumlahnya piro Muhammadiyah itu penting sekali Pak. Ketika disurvei Deni JA kelabaan kita nggak punya data. Nah ini persoalan. Maka penting bermuhammadiyah itu berbasis data. Sekarang itu sudah zamannya. Baiklah, saya kira cukup info tentang organisasi. Mudah-mudahan nanti diberi kesehatan ya Bu, tanggal 29. Tempatnya di sini nggih, Aisyah. Sudah siap laporannya? Ya, mudah-mudahan sudah dipipil, diketik laporan pertanggungjawaban, tetap disampaikan. Bapak juga begitu. Jadi ya ganti ini ya jangan lolos begitu saja. Ya ada tilasnya begitu. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati. Sambil ngaji, sambil organisasi juga. Di sini kami tadi mengambil Quran surat Al-Ahzab 21. Ini sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut asma Allah. Dados ayat menika, ayat Al-Ahzab 21 itu sinten to tiyang sing bisa ngikuti Nabi gitu pertanyaannya.
Siapa yang bisa menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah? Ternyata ada 3 golongan itu. Al-Ahzab 21 itu. Orang yang bisa mengikuti Rasulullah yaitu liman kana yarjullaha, yang pindah. Tiang-tiang saya tiba Rasul itu liman kana, itu orang yang mengharap rahmat Allah. Sepanjang pertama ini. Bisa ditulis adik-adik ya. Orang yang bisa mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah adalah orang yang mengharap rahmat Allah atau perjumpaan dengan Allah. Itu yang pertama. Liman kana yarjullaha, yang pertama. Nek tidak ada pengharapan berjumpa dengan Allah dan Rasulullah, namanya nggak bisa itiba itu, nggak bisa mengikuti Nabi sebagai uswah hasanah. Yang pertama itu. Yang kedua, wal yaumal akhir. Yang kedua adalah orang yang percaya hari kiamat atau hari akhir. Saya tanya ibu-ibu, nek hari akhirnya dewek niku napa? Mati, kematian. Percaya betul nek jenengan mati? Podo kali kula nggih sami. Wal yaumal akhirah itu adalah hari berakhirnya kita. Kiamat sugro ya Pak ya? Iya. Terjemahkan yang luas. Kalau yang kubro ya nanti hancurnya bumi dan semuanya ini. Saudara-saudara kita sudah mendahului akhirnya di kehidupan ini. Jadi orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai suatu hasanah yang kedua, wal yaumal akhirah, percaya hari berakhirnya dunia maupun kehidupan kita. Ini nomor kali. Nek enggak percaya dengan ini, ya enggak bisa ittiba Rasul itu. Yang kedua. Yang ketiga, wa dzakarallahu katsira, yaitu orang banyak menyebut asma Allah. Yang ketiga. Ya. Mau makan baca bismillah. Habis makan alhamdulillah. Dzakarullah. Banyak menyebut Allah. Mau tidur bismillah juga. Bangun tidur, alhamdulillah. Iya kan? Ini orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Kalau 24 jamnya ini tidak di-manage betul, ya kita nggak bisa mengikuti Rasul. Maka mengikuti Rasul itu ada punya kriteria-kriteria bagaimana ikut Rasul itu. Ternyata 3 golongan ini. Kira-kira masuk betul ya Mbak Niki. Pertama misalnya tadi ingin berjumpa dengan Allah, betul? Ingin tidak? Ingin. Nah, rahmat Allah ya harus kita ingin berjumpa dengan Allah itu. Dengan kotor atau bersih? Qalbul salim ya, atau qalbul marid? Qalbul salim. Marid itu hati yang sakit, hati yang kotor, hati yang bersih kalau berjumpa dengan Allah. Karena Allah Maha bersih ya. Jadi kita harus membersihkan dulu. Tadkiyatun nafs, baru mudah-mudahan kita menghadap Allah dalam keadaan bersih. Berjumpa dengan Allah ini adalah merupakan ciri orang yang bisa uswatun hasanah. Pelajaran-pelajaran cukup banyak ya. Ketika kita melihat saudara kita meninggal dunia, kemudian sedang dikuburkan ya. Bapak-bapak biasanya ngantar sampai kubur. Kan kubur itu kan jelas tempatnya gelap. Nek tempatnya gelap itu perlu penerangan mboten? Halo. Gelap, rumahnya rumah tanah, atas tanah, kiri tanah, kanan tanah, bawah tanah, peteng dedet. Alam kubur manggil-manggil, aku butuh penerangan rumah ini. Bagaimana meneranginya, Dek? Bagaimana? Halo, hadis Nabi yang kamu sudah pelajari itu, santri-santri panti ini. Bagaimana menerangi alam kubur? Dengan tilawatil Quran. Jadi senternya bukan senter-senter itu, baterai everyday, bukan. Penerang alam kubur adalah kita banyak tilawatil Quran. Jadi kuburnya menjadi terang. Oh jelas gelap peteng dedet kok nganti dide-ide kok nganti wah pokoknya rapet banget kok. Nah, itu makanya ketika wal yaumil akhir berakhirnya kehidupan kita ini mesti akan masuk liang kubur, perlu sebuah penerangan, perlu juga sebuah teman. Temannya amal soleh ya, temannya. Perlu juga tameng. Tamengnya bismillah itu tadi. Jadi kan di alam kubur itu ada aneh-aneh yang akan merusak ngerogoti tubuh kita. Maka perlu ada tamengnya. Tamengnya banyak bismillah. Loh, sudah ada resepnya Rasul itu. Kubur itu memanggil-manggil kita setiap hari. Saya adalah tempat yang gelap. Saya adalah tempat aneh-aneh. Saya adalah tempat yang penuh tanah. Nah, kita bisa menjawab dengan Quran, dengan amal sholih, ya begitu.
wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir adalah ciri orang ikut Nabi Muhammad. Belajar dari saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita. Jangan berlalu aja sebuah kematian itu, tapi menjadi sebuah pelajaran. Kemudian setelah itu wadzakallahu katsira, ingat Allah sebanyak-banyaknya. Baiklah Ibu yang hormati, sambil memberikan sebuah pesan bagaimana kita bisa mengikuti Nabi dengan benar. Kalau ingin menjadi pemimpin-pemimpin Aisyah dan Muhammadiyah, gampang niku. Jadi saya juga ini sebenarnya sudah saya siapkan di laptop saya ini, tapi sayang ya nggak tayang ini. Jadi kemarin saya dapat breakdown dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Bahwa sebenarnya untuk menjadi seorang pimpinan Muhammadiyah itu cukup sederhana, Pak. Jadi lihat sifat-sifat Rasul. Sifat Nabi dan Rasul ada 4 ya. Satu apa? Sidik. Artinya apa? Jujur. Pemimpin yang jujur lah. Golek pemimpin jujur saya angel. Kita Muhammadiyah harus jujur. Sidik. Yang kedua apa? Fatonah. Ya, fatonah dulu nggak apa? Apa? Cerdas. Orang pemimpin harus cerdas, memikirkan arah kemana ini organisasi. Mana-mana yang masih lemah, lunglai, nggak ada kader, semangati, ekonominya dan sebagainya, begitu. Berpikir. Jangan hanya menggelinding. Ya, begitu. Fatonah, cerdas. Berikutnya apa? Saya sidik fatonah. Tablik. Tablik apa? Menyampaikan. Dakwah, mau dakwah ya, mau dakwah. Kemudian apa? Amanah, dapat dipercaya. Itu kalau diperkecil menjadi 3 kalau saya. Men gampang ditampi menjadi 3. BPK. Bukan Badan Pemeriksa Keuangan, tapi bener, pinter, kober pun dikumawon. Jadi syaratnya yang ngurusi Aisyah Muhammadiyah bener, sidik kan, jujur, bener. Kemudian pinter apa? Fatonah, cerdas, pinter. Yo bener, yo pinter. Tapi yang ketiga, kober. Seorang pengurus Muhammadiyah harus kober. Kobernya apa? Ya amanah, ya dakwah. Telaten dakwah, telaten bagaimana kita ini adalah melaksanakan amanah itu. Kemudian melihat pemimpin dalam Muhammadiyah itu atau Aisyah, kata Ustadz Adi Hidayat, mudah dilihat apa? Sholatnya. Jadi cukup sholatnya dilihat aja. Di dalam sholat itu ada imam, ada makmum kan? Kalau imamnya bilang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imamnya gimana? Amin. Podo ya. Soal dinaikkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya amin. Indah kan hubungan antara pemimpin dan anak buah. Nek pemimpinnya seru ya seru. Rendah ya rendah, tidak ada waladdallin amin. Wah, ini orang-orang pengalaman hubungan antara imam dan makmum belum jelas. Dalam Muhammadiyah juga begitu. Indah sekali antara seorang pemimpin dan yang dipimpin. Seperti dalam sholat ya begitu. Maka monggo proses ini penting sekali, bahwa sing penting untuk Muhammadiyah itu nek iso bener, pinter dan kober. Dah, itu resep yang luar biasa itu. Ya sidik, ablek, tablek, amanah, fatonah. Oke. Kemudian berikutnya, bagaimana menggapai rahmat Allah tadi sebagai judul kita. Nah, ini sekarang pengajiannya. Ada cerita, ini biar tidak ngantuk atau malah tambah ngantuk ya. Ada suatu ketika ngeten iki. Rasulullah SAW menyampaikan pengajaran di hadapan para sahabatnya. Di antara isi pelajaran beliau, ini dalam hadis yang cukup panjang Pak Muadzin, yang tercatat oleh para ahli hadis adalah sabda beliau yang menyatakan begini. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Itu Rasulullah bersabda begitu. Loh, para sahabat ya kaget, spontan bertanya, oh mosok wong ngamal pirang-pirang kok kita masuk surga tidak karena amalnya. Kemudian para sahabat spontan bertanya, apakah engkau juga tidak akan masuk surga karena amalmu wahai Rasulullah? Begitu. Napa jenengan nggih mboten mlebet swarga karena amal panjenengan do Allah? Itu para sahabat bertanya. Apa jawab beliau? Beliau menjawab, ya,
aku pun tidak akan masuk surga karena amalku. Hanya saja lah ini Allah SWT meliputi dengan karunia dan rahmatnya. Allahu Akbar. Jadi Rasul dan awake dhewe niku mlebu swarga mergane rahmat dan karunia Gusti Allah. Bukan amal kita. Menurut tafsir hadisnya bagaimana, Bu? Ada dua alasan. Yang pertama, tidak mungkin amalan kita selama hidup di dunia nebus nikmati Gusti Allah yang jutaan tahun. Karena akhirat kan kholidina fiha abada. Paling dewek umur 100 tahun ini wis repot ya Pak Muhadin, sudah repot. Tidak mungkin kita beramal 70 tahun jebul karo kenikmatan Gusti Allah alam akhirat yang ribuan tahun. Makanya nggak akan cukup. Hanya karunia Allah saja itu nanti menjadi cukup kita masuk surga, rahmat Allah begitu. Yang kedua, alasannya apa? Tidak mesti amal kita diterima Allah. Syarat diterima amal no, Dik? Ayo santri-santri, syarat diterima amal itu apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mutabaah, ittiba rasul. Ya toh Pak Badan ya, cuma dua aja, simple. Ngamali dheweke ditampa meng kalih niku. Satu, ikhlas lillahi taala karena Allah. Berorganisasi karena Allah, masuk panti karena Allah, sekolah, bekerja dan sebagainya. Bisa lillah enggak sih? Lilahnya bisa enggak? Yang pertama. Yang kedua, harus mutabaah. Ikuti Nabi, fattabi'uni. Itu namanya amal. Maka Nabi mengatakan, kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena karunia Allah SWT. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menggapai rahmat Allah? Nah ini dalam pengajian kita. Tapi sebelumnya hadisnya akan saya lanjutkan. Nabi dalam pidato dengan para sahabatnya melanjutkan, ada 5 poin yang perlu dicatat adik-adik. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. 1, hendaklah kalian mengambil cara pertengahan atau wasatiyah. Nah, ini ajaran Islam berkemajuan Muhammadiyah kan, wasatiyah. Tidak berlebihan tapi orangnya peleke gitu ya, wasatiyah. Garis lurus, ihdinas siratal mustaqim itu jalan lurus, bukan nganan, bukan ngiri. Jadi wasatiyah, tawazun, tengah-tengah. Akhirat juga dikejar, dunia juga tidak dilupakan. Tawazun namanya, wasatiyah. Ini Nabi pesan luar biasa di sini. Yang kedua, dan berusahalah untuk mendekati kebenaran. Hidup ini harus selalu mendekati kebenaran. Jangan berarti kesalahan. Wis tua malah banyak berbuat salah. Jangan sampai sudah tua ya harus makin tertib sholatnya, tertib ngajinya, tertib sedekahnya. Wis meh mati kok, ya toh. Nah, ini maka kita harus sadar itu. Maka Nabi pesannya luar biasa. Berusahalah mendekati kebenaran. Yang ketiga, janganlah seseorang mengangankan dirinya kematian. Mboten parang Bu, mati wae engko utange di napa ke? Digawe hapus ya. Iya, enggak boleh Bu. Pernah kejadian Bu, tapi ini rahasia. Teman saya bilang gitu, mati temenan nih. Iya. Wong nek ngurus mati kan di-delete utange. Iya bener. Ternyata kata-kata itu doa orang beriman, Pak. Israel di sebelahnya mendengar. Enggak boleh. Nabi sudah pesan, enggak boleh mengan kematian ternyata Pak Muadin. Enggak boleh mengankan itu. Ya. Matilah kok dihapus utange ya entek mati temenan. Waduh, padahal engko nek kayak pelepasan jenazah menawi hakul adam ya toh, nek enten sithik ya diikhlaske, nek akeh ya ngubungi keluarga gitu ya Bu. Nah, persoalan hutang piutang di akhirat masalahnya berat. Jadi harus diselesaikan dulu ya ini. Maka yang ketiga ini luar biasa, jangan kata mengangkat kematian Bu. Hidup yang berkah itu harapannya, hidup panjang yang berkah. Ini. Kemudian yang keempat, apabila ia seorang pelaku kebaikan, barangkali ia akan menambah kebaikannya. Masih pakai barangkali Rasulullah itu. Jadi kalau orang pelaku kebaikan akan menambah kebaikannya sebelum dipanggil Allah untuk mendapatkan karunia ini. Jadi semakin tua itu semakin merunduk. Seperti falsafah padi ya Pak. Padi niku nek sepuh pripun Bu? Merunduk. Berisi ya Bu. Nek dengak berisi mboten? Kuwi pari gabuk jenenge Bu. Pari gabuk. Wis tua kok dengak wae ini padi gabuk gitu kalau falsafah Jawa. Nek padi yang berisi itu semakin tua merunduk berisi. Itu. Jadi semakin tawadu dan sebagainya. Jadi monggo, jadi kalau ia pelaku kebaikan, ia akan menambah kebaikannya. Yang terakhir, yang kelima. Dan apabila ia pelaku kejahatan, barangkali ia akan merasa lelah
dan bertaubat dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Jadi kalau dia pelaku kejahatan, dalalai uripe yus nang elek-elek wae, maka dia sampai lelah terus dia tobat. Bisa Pak masuk jannah kalau karunia Allah Pak. Awalnya jelek tapi akhirnya dadi apik pirang-pirang. Malah awalnya apik akhirnya elik nggih wonten nggih mboten. Karena soal qadarullah niku angel, hidayah Allah ini makanya harus selalu diminta. Karena tidak tahu akhir hayat hidup kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini lanjutan hadis dari yang sampaikan kenapa kita masuk surga tidak karena amal kita. Nah berikutnya sekarang, siapa orang-orang yang bisa menggapai rahmat Allah? Liman kana yarjullaha. Ini dalam surat At-Taubah ayat 71. Ada yang baca Quran Mbak? At-Taubah 71. Tolong dibaca, ini ngaji ya baca. Ada yang baca Quran enggak? At-Taubah 71. Ngaji orang go Quran, Quran si menen di. Hei, halo. Putra ada yang bawa? Halo. Mas, biasanya Mas Tono Rano lulus ya. Jan. Ada yang bawa Quran? Ambil surat At-Taubah 71 dibaca itu. Yuk. Ayo diambil. Harus ada yang bawa. Ya ada terjemahannya. Oh. Ini inti pengajian kita malam hari ini. Bagaimana menggapai rahmat liman kana yarjullaha tadi di mana? Ternyata ada jawaban Allah di surat At-Taubah ayat 71. Sudah ketemu? Ya dibaca yang keras. Tawud. Ya. Artinya dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Yeah. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jelas tadi ya, mereka mendapatkan rahmat Allah. Ulaika sayarhamhumullah. Jadi surga itu dengan rahmatnya Allah itu tetap ada ikhtiarnya. Ada 5 golongan bisa ditulis. Ada 5 golongan orang yang bisa mendapatkan rahmat karunia Allah dengan surganya itu. Yang pertama adalah orang yang beriman, laki-laki dan perempuan yang saling ta'awun atau tolong menolong. Yang pertama tadi kan. Jadi wal mu'minan wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ini tadi ya. Jadi orang laki-laki dan perempuan yang saling ta'awun atau tolong menolong. Itu orang yang bisa menggapai rahmat Gusti Allah. Dan tolong menolong juga sudah diatur di dalam Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Al-Maidah ayat 2 ya Pak ya. Dan tolong menolonglah dalam berbuat baik dan takwa. Ini tolong menolongnya. Jadi garisnya di situ. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jelas ya ta'awun ya. Laki-laki perempuan yang mau ta'awun dan beriman, dia akan mendapatkan karunia Allah dengan jannahnya. Loh, sintuk modal siji nek jenengan ta'awun niku. Oke, kebaikan itu harus juga tolong menolong. Kejahatan pun kalau ditolong menolong kan juga sukses itu. Saya itu pernah perjalanan dari cuma Kertek Wonosobo mau dicopet Pak Bambang. Nah, copetnya ada 3 itu, rentek-rentek itu. Siji bisik ke, iki aja dicopet ke Pak gurune nyong gitu. Waduh. Wah, aman ki ngono. Bisik krungu gitu loh. Wah, iki kerjasama yang baik nih. Ya, Pak Guru ras dadi copet ya ngono. Masa copet aja ndal, wah iki copete muridnya Pak Yakin ngono. Dia mau murid kan perno-perno gitu ya. Masya Allah. Saya aman itu. Wis 3 wis mepet saya itu 3. Guru munggah saka kono arep dicopet ya lho. Bis mikro. Bis jelas krungu. Iki aja copet ki gurune nyong. Ras itu. Bekerja sama dalam kejahatan tidak 1, 2, 3 orang, dikemas rapi.
Ono sing jupuk, ono sing nampani ya Pak, ono sing ngesak kan gitu. Jadi makanya apalagi kebaikan kalau kerjasama kolektif, kolegial, wah bisa cool itu. Resepnya cuma 3J dari Muhammadiyah itu. Resepnya untuk cool dengan 3J. Apa Zal? Jamaah, Jamiyah, Jariyah. Oh. Oke, untuk goal ya. Untuk goalnya dari konsep pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan top goalnya 3J. Untuk yang pertama tolong menolong ini ya, jamaah itu adalah pembinaan masjid dan jamaah. Jamiyah organisasi dan SDM. Oh keren kan? Jariyah tilasane opo nyambut gawe 5 tahun. Jejaknya apa? 5 tahun ora talas-telas tulise. Jadi buat jariyah gitu loh. Jadi jariyah itu tulisnya 3J saja. Kita berjamaah. Kolektif kolegial kita bekerja untuk 5 tahun ke depan. Tilasnya apa ya? Nambah jumlah anggota ranting misalnya. Tambah 5 olah malah merotoli. Tambah berapa? Jamaahnya ditingkatkan. Jamiyah organisasi, SDM perlu kaderisasi. Sopo ya sing perlu dikader dan sebagainya. Jadi kita Muhammadiyah itu berkemajuan, harus cerdas itu. Jadi nek ono barang-barang sing lemah jangan. Kita organisasi Islam berkemajuan. Pakai aturan organisasi. Oh, harus ada musran, laporan pertanggungjawaban. Ada proses pemilihan. Nah, tunjuk-tunjuk, wah ini enggak demokratis itu, kurang. Itu semuanya bisa insya Allah. Asal kita mau bisa ini. Maka konsep 3J ini digelontorkan dari wilayah itu Bu. Kemarin di breakdown di PDM waktu saya dikumpulkan Pak Bambang waktu dari wilayah silaturahmi sudah saya tularkan ke PCM dan ke ranting-ranting Pak. Jadi 3 konsep ini luar biasa kalau kita mau itu. Jamaah, Jamiyah, Jariyah. Wis. Kalau ada Pak Tri saya cok guyon, Mbak Jariyah wis gon Pak Tri Martanto ya bilang gitu. Ini Pak Tri enggak ada ini. Namanya kebetulan sama itu. Jariyah itu tinggalan Bu. Tulisannya bisa lewat pendidikan, lewat panti asuhan, lewat ranting, lewat Aisyah, buat tilas yang baik Bu. Nek mati ada yang mengenang. Wis tahu ada kenangan indah, misalnya surat apa dijelaskan tentang kerja bareng dan sebagainya. Itu ya Bu. 3J ya, monggo ini sederhana aja lah. Jamaah, Jamiyah, dan Jariyah. Ini konsep sederhana yang mudah untuk pembekalan nanti bagi yang musran bisa melaksanakan 3J ini. Ta'awun, tolong menolong. Nih, jadi dalam kebaikan, jangan tolong dalam dosa dan permusuhan. Wis sukeh tanggane nek tolong menolong bermusuhan niku wis korupsi berjamaah gitu. Wah, wis ribet sekarang itu, Masya Allah golek wong jujur. Susah tapi juga masih banyak. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mau berdakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Resepnya Nabi ping nopo? Balighuni walau ayah. Loh, kan enteng banget toh, Pak. Sampaikan walaupun bismillah. 1 ayat. Misalnya adik kita di rumah, cucu kita, Dek, macam pakai bismillah belum? Sudah dakwah. Adik kita bangun tidur, sudah doa belum? Nah, ini, jadi kita bagaimana? Berdakwah itu tidak harus lewat mimbar seperti ini. Misalnya ini adik-adik panti ini tidur selimutnya belum dilempit misalnya, ayo rapikan dulu. Kolongnya banyak sawangnya dibersihin. Berdakwah itu banyak sekali bagaimana membersihkan semua ruangan. Kan jadi nyaman ya Mbak. Kalau bersih nyaman nggak? Nyaman. Kolong-kolongnya banyak sawangnya diambilin. Nih, jadi bagaimana kita mau berdakwah di sesi apapun, dalam situasi apapun. Balighuni walau ayat. Sampaikan lalu 1 ayat. Walaupun dengan bismillah. Nah ini monggo. Jadi orang-orang yang kayak gini ini nanti di alam kubur bisa menjadi tameng bismillah itu dari gerogotan anai-anai yang menggerogoti tubuh kita sekaligus ini adalah akan mendapatkan rahmat dan karunia Allah Pak. Ini yang bilang Allah bukan saya. Mau berdakwah nggih? Siap anak-anak nanti ini? Bener loh ya. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ono kemungkaran jangan dibiarkan. Kancane ngapusi dinengke ae. Nah, jangan. Enggak bener itu. Nanti di akhirat ora iso ngapusi dhek ngono. Ya Mas. Halo. Wah, iki gantine Tono yang ngarep iki. Kae banget iki gantine
Tono gantine. Wah, pokoknya sudah wajah-wajah kadernya sudah kelihatan Pak Madin ya. Apalane wis apik, bacane wis apik. Itu ya. Jadi kita harus siap berdakwah ya dalam pondok putra maupun pondok putri, silakan. Ibu-ibu juga di lingkungan masing-masing. Ini mereka mau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah wa yuqimunas shalah. Kalau tadi terjemahannya Mas apa kuwi? Sapa jenenge? Yoga, melaksanakan. Kalau saya tidak mendirikan, Pak. Yuqimunas shalah berdiri ya, Pak. Nah, Pak Muadzin sing terjemahnya ngawur melaksanakan. Kurang. Yuqimunas shalah. Orang yang mendapatkan rahmat Allah dengan jannahnya, surganya adalah orang yang mau mendirikan sholat, tidak hanya melaksanakan. Nek melaksanakan itu yang penting lakoni tok, gedebak-gedebuk rampung. Tapi hakikatnya orang masuk ke hati. Orang yang mendirikan sholat itu bisa menjaga waktunya, menjaga hafalan, menjaga gerakan, menjaga hati. Ya, sudah disampaikan. Qauli, fi'li, dan kolbinya. Qauli apa? Bacaane bener. Fi'li, gerakannya tumaknina. Kolbi, hati kontak karo Gusti Allah. Oh, tri sukses untuk sholat itu. Trisusnya begitu. Aduh, qauli, fi'li, qalbi ini satu kesatuan. Inilah orang yang wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Maka dikatakan as-shalatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Nek dhewe orang ngedeke salat ngerobohke agama. Jadi sebuah ambruk, urung ketua ngene ambruk, enggak ada tiangnya. Jadi ini adalah merupakan pangkal bagaimana kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Luar biasa, Bu. Jadi At-Taubah 71 ini sudah mewakili banyak hal. Wa yuqimunas shalah. Oke, Ibu yang hormati, persoalan sholat ini jangan sampai kita berhenti belajar. Sampai isdet. Apa isdet, Mas? Jurki ngalor. Sampai itu jurki ngalor. Belajar sholat itu sampai isdet, nganti mati. Sholat itu sebuah miniatur perjuangan. Soalnya Arab kusuk yang temenan. Wah, harus ikhtiar terus. Terjemahane baleni meneh, bacaane baleni meneh. Iku aku mau kok nang kene kok dadi nglamun. Bagaimana kita ikhtiar pembetulan bacaan dan artinya. Agar kita tingkatannya tidak hanya menjalankan sholat tapi mendirikan sholat. Ini ingin mendapatkan surganya Allah, karunia Allah, kita tegakkan sholat kita. Dan kita ketahui bersama, bilih di hari kiamat nanti persoalan yang dihisab adalah persoalan apa? Sholatnya. Awalu yuhasamu fi yaumil qiyamah as-sholah. Sing dihisab pertama kali di hari kiamat adalah persoalan sholat. Itu istimewa, paling istimewa. Jadi syarat-syarat seorang pemimpin harus sholatnya jejak dulu. Harus jejak dulu sholatnya, baru bisa memberikan pada pelajaran pada makmumnya harus mengikuti imamnya. Ibu yang hormati, itu yang ke berapa tadi? Kedua apa ketiga? Tiga toh. Harus ngantuk gini harus ngantuk. Si siapa ngaruh ngantuk. Jangan ngantuk, tersenyum biar nggak ngantuk. Oke. Wa yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiga apa? Tadi wa yu'tunaz zakata. Itu setelah itu adalah wa yu'tunaz zakata. Orang yang membayar zakat, menunaikan zakat. Ini bagi mereka yang sudah berpengalihan dan punya nisab, Bu. Punya nisab lah, ini membayar zakat. Ini bagian dari pengorbanan jihad harta. Nek salat ku jihad tenaga lah, sing penting tenaga resi atus wis lah salat. Tapi yang namanya zakat adalah jihad harta. Kita sudah paham bersama, belum bergeser kaki seseorang ketika di padang mahsyar nanti sebelum ditanya 4 perkara. Salah satunya harta. Berasal dari mana, min aina, dan digunakan untuk apa. Nah ini, untuk zakat tidak, untuk sedekah enggak. Jadi monggo, persoalan yang keempat ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat karunia Allah. Nih adik-adik ya baru belajar sedekah ya, sedekah punya dari orang tua berapa ya kita sisihkan untuk latihan sesuai kemampuan masing-masing. Hidup itu berbagi, Mas. Jangan mlebu swarga dhewe itu ya, kancane dijai. Rombongan gitu. Ingat bacaan imam,
Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Bacaan imam gitu. Halo? Apa artinya Mas Jen? Jeno? Pendikari? Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami mendengar. Sholat ki aku biyen SD kelas 5 wis hafal arti ini Mas. Ya ini berbagi aja kenikmatan bukan menyombongkan. Pelajaran di Muhammadiyah itu belajar sholat harus dengan artinya. Saya karena sejak kecil bayi lahir Allahumma bangkit bayi ini saya itu. Ibu saya kader biologis ya. Ibu saya Aisyah bawa saya Muhammadiyah. Tangi wis nyanyi lagu Sang Surya ya toh. Sang Surya tetap bersinar itu ya. Tapi biar nurun Sang Surya ya Pak. Jadi saya bayi lahir sudah Allahumma bangkit baini wa baina itu. Jadi memang harus sudah kecil itu sudah tahu sholat dan artinya Bu. Biasanya ibu-ibu Aisyah telaten tuh ngaji pesolatan dan artinya. Nggih Bu, terus jalan Bu. Halo? Saya kemarin ngisi Wonosobo mana itu? Barat, iya di Pak Abud itu. Saya tanyakan nyanyi itu nggak banyak yang hafal lah Mang. Coba gue nyareng nyanyi Mars Aisyah. Malah ngetokke catatan tok. Apal dereng Bu? Dereng aduh. Kepeane. Padahal lagu-lagu perjuangan itu indah banget Bu. Sing digalingi mong membangun negara gitu loh ya Bu. Masya Allah. Lagu-lagu itu memberikan semangat berkumpul. Ibu-ibu Aisyah sebelum ngaji nyanyi Mars Aisyah dulu itu. Ayo itu tinggalan-tinggalan yang bagus itu. Semangat perjuangan. Dakwah kultural kembangkan lagi. Baru tahsin, bersatu ayat dua ayat, baru ceramah, tanya jawab. Hidup itu. Muhammadiyah kalau dikelola, itu sudah berkemajuan sejak zaman Pak R. Ada kultum, ada tahsin, ada pengajian. Karena kita nggak bisa mengemas, kita ditinggalkan. Makanya saya keliling termasuk ini Bu, ya nyemangatilah. Ayo kajian, terus dulu. Nyanyi lagu perjuangan dulu. Wah ibu-ibu seneng nyanyi asli ini kok, nggih Bu, seneng betul Bu. Seneng teko masuk teng pengajian berengut ya. Nek nyanyi kan sengguyu. Wahai Aisyah sejati. Terus la 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 tang. Walah. Kalau nek krungu Aisyah seneng loh. Lagu marsnya itu semangat, Bu. Muhammadiyah kan Sang Surya kan pelan banget itu. Tapi yang kedua sing refrennya ya cepet. Di timur wajah itu sudah gerak. Sama siapa lu Mas Aisyah? Halo, belum sih? Ya, ini perlu diajari nih anak-anak. Tenan. Muhammadiyah itu wis komplit jane dakwah kultural, itu banyak ditinggalkan. Oh soalnya ono sing mengharapkan lagu lah itu. Lah lagu apa dhisik to? Ini. Lagu apa sih? Wong Nabi juga ketika datang ke Madinah disambut dengan lagu dan syair kok. Tola al badru alaina. Nabi diam saja berarti enggak melarang Pak Muhadin. Tidak melarang kok. Ya, itu Muhammadiyah itu sudah belajar dari Rasulullah. Ahmad Dahlan itu 2 kali naik kaji itu. Malah ngono mondok 5 tahun Masya Allah. Ngaji di seh-seh di sana. Belajar Pak Yunari Ilyas almarhum itu juga mengatakan sudah keliling Timur Tengah Pak. Sholat sing mirip dewek iki yo. Yo itu di Timur Tengah, belajar di Mesir, keliling sampai Yordan, Yaman. Pak Yunal almarhum menyimpulkan. Ya, begitulah Bu. Jadi monggo kita bersemangat bagaimana meramaikan kembali Aisyah kita, Muhammadiyah kita, jangan patah semangat. Jadi kita kalau semangat itu kembali muda Bu. Nek semangat tambah muda betul. Mesti gitu, malah paling guyung-guyu atau otot-ototnya tambah kenceng sithik gitu. Ning bari ampun lemes. Itu tetap kenceng itu, semangat untuk bertempur. Jadi orang menjelang masa-masa tua itu harus bersemangat dalam urusan akhirat itu. Jadi monggo saya kembali ke pokok masalah. Hidup ini harus berbagi dengan hal-hal yang terkait dengan harta itu, tunaikan zakat dan sedekah. Kemudian yang terakhir yang hormati, pas ini jam 9 ya alhamdulillah. Yang terakhir apa? Setelah wayutuna zakata wayutiunallaha wa rasulah. Yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah,
Wa atiullah wa atiu rasul. Jelas Bu, nek wong taat Gusti Allah Rasul mesti mendapatkan surganya Allah, karunia Allah. Jadi 5 golongan ini Bapak yang hormati yang akan mendapatkan rahmat dan karunia Allah. Dewek pun mlebet napa dereng? Halo, pun nggih, ya ditersi dewek-dewek di petani kiambak-kiambak. Saya sudah masuk belum ya mendapatkan jannahnya Allah, karunia-Nya Allah itu sudah belum. Jadi 5 golongan ini. Taat pada Allah dan Rasulnya dalam berbagai sisi kehidupan. Bulan Maulid ini, bulan kelahiran untuk melihat apa sebenarnya harus diikuti pada diri Rasul. Jadi kita bersama bahwa kalau fattabi'uni itu akan yuhibbukumullah. Nek jenengan ngikuti Rasul akan dicintai Allah. Kan begitu. Mboten meniku tok. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ngampuni dosa-dosane jenengan. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dados menawi kita menika taat dumateng Allah dan Rasulnya ini, taat pada Rasul ini adalah bentuk kecintaan pada Allah Taala. Maka kemarin di Al-Arqam saya katakan menjadi Muhammadiyah itu bukti cinta kepada Allah. Gisi? Muhammadiyah itu artinya apa? Pengikut Nabi Muhammad. Jadi fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Yo, jadilah Muhammadiyah dan Aisyah kan begitu. Gitu Bu. Jadi sudah nampak sekali bagaimana kita untuk ittibak pada Rasul. Jaminannya Nabi jelas, yaghfir lakum, Allah betul Nabi. Dunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa panjenengan sedaya. Lah nek dosane diampuni rak ya resik to niku ngadep Gusti Allah qalbun salim, sudah hati yang selamat, hati yang bersih ngaten niku. Siap taat pada Allah dan Rasulnya? Wah orang semangat loh. Siap betul? Allahu Akbar. Wah begitu Bu, harus semangat hidup ini. Ngantuk nek mboten. Ngaji niku ampun nggone ngantuk. Jadi kita bersiap-siap bagaimana dengan semangat ya. Semangat kita mengkaji ayat Allah ini. Begitu ya. Jadi saya kira 5 hal ini merupakan kunci bagaimana akhirnya Allah menutup dengan ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah sangat perkasa Bu. Di dalam Al-Quran banyak sekali ya Pak. Innallaha azizul ghafur, innallaha azizul hakim. Jadi ketika banyak kisah-kisah ngece sama nabi-nabi kita itu, Nabi Su'aib, Nabi Dodece, nah, sebenarnya Allah itu Maha Perkasa dan bijaksana. Arab njaluk hujan batu ya dihujani batu temenane ya. Nah gitu. Nek hujan batu dulu umatnya Nabi siapa ya? Masih ingat? Siapa? Nabi siapa? Nah, lupa. Nah, ada itu ya di dalam Al-Quran. Wong sedang ngece Nabi ini dewek-dewek itu minta untuk disegerakan adab temenan. Nih. Begitu saya kira untuk kajian kita malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan menyemangati kita semua termasuk kami yang berbicara. Ini banyak salah mudah-mudahan. Ada 5 menit, 10 menit ada yang tanya jawab, monggo dipersilakan. 5 menit ini. Monggo, naik wonten. Oh, sebentar saya menyampaikan performa ini ya. Sebentar, ini sebagai penutup bagaimana menjadi ranting Aisyah unggulan. Nah, ini perlu sekali. Masih ada waktu belum 9, kurang 5 menit ya. Oke. Ini biar kita menjadi organisasi yang berkemajuan. Oke. 3 goal tadi udah jamaah jamiah jariah. Oke, untuk menjadi performa PRM dan PRA yang sehat. Nah, kita untuk mengelola organisasi itu harus berusaha untuk sehat. Nah, kriterianya apa saja itu untuk yang sehat itu? Nah, ada 8 poin, termasuk zona hijau. Dewek nek gawe ranting Muhammadiyah, ranting Aisyah sehat, aku ingin sehat, ada 8 kriteria. 1, bila memiliki SK pengesahan. Insya Allah nanti SK saya siapkan.
Ini ngapun deleng lampirane, bayarane piro, lampiran bayarane piro, bayarane Gusti Allah di surga, oke? Oh, deleng Aisyah itu SK dibagi Bu Lestari atau siapa yang bagi, iki lampirane kok ora ono piro. Bukan, nanti zaman akhirat. Jadi ada SK itu. Yang kedua memiliki papan nama. Papan nama ada ya, Pak? Halo? Ditancapkan di mana? Depan sini ya. Bisa renteng-renteng di sini ya, di panti ini bisa itu. Ada PRM, ada PRA, ada tapak sucian. Wah di sini aja template. Kalau enggak pinggir jalan sana. Monggo. PRA ada papan nama, Bu? Ada ya? Alhamdulillah sudah mengantongi 2 poin. Yang ketiga ada kajian rutin pekanan. Nonton nggih? Ndumleng niki nggih. Ya ora apa-apa bareng-bareng dengan panti asuhan. PRM punya, PRA punya. Sudah masuk 3, Bu. Nanti kalau sudah masuk 6 zona hijau. Sehat. Gimana? Rebo juga ada. Siapa hari? Oh ikut di panti ya? Aisyah ya? Oh tafsir Al-Quran. Alhamdulillah. Berarti tidak hanya malam Jumat ya? Matur nuwun. Yang keempat memiliki masjid sebagai pusat kegiatan. Ya ini kita jadikan masjid lah. Punya panti asuhan ya. Punya masjid untuk. Lah itu ada musola itu ya. Nah itu. Punya markas yang penting. Lah ini kami dengan teman-teman menyemangati buatlah markas-markas ranting. Kemarin saya baru nembungke ranting Jogonegoro itu kan nggak punya masjid. Saya nembungke Masjid Al-Ma'ruf, Masjid Muhammadiyah di Pasar Pagi itu. Alhamdulillah ketua rantingnya Pak Mariono itu, pensiunan polisi ya Bang. Siap malu anggota ranting akhirnya jadi pimpinan kemarin. Saya nembung Al-Ma'ruf, deal akhirnya musran di Masjid Al-Ma'ruf. Sukses alhamdulillah. Jadi itu juga dari berbagai, ada dari Jogonegoro, ada dari Jarasari, ada Tosari, sehingga muncul banyak sekali yang hadir, yang menjadi pimpinan. Jadi harus ada markas untuk kegiatan. Lah saya rencana ini diamanai Pak Haris juga itu untuk kembali menghidupkan Masjid Askia Fatimah Zahra ya. Instruksi dari PDM, setiap cabang harus punya pengajian akad pagi kan. Nah, kita cuma dompleng Al-Arqam, itu namanya cuma dompleng. Akhirnya saya melanjutkan pengajian KKS, Keluarga Sakinah ya. Kajian Keluarga Sakinah yang dulu sudah 10 tahun di Masjid Fatimah Zahra, tapi karena Covid berhenti. Pengelolanya Gus Rosid itu putrane Mbah Said. Itu atas amanah dari Pak Haris Soeharto, yuk dirameike Fatimah Zahra. Nah, besok akan kita buka kembali, Bu. Mugi-mugi Ibu-ibu nek mboten talangan rawuh nggih. Kita launching tanggal 22 Oktober nanti. Jamnya tidak jam 6, kok enggak dikira nyaingi Arkom enggak. Jamnya jam 8 sampai 9. Hati longgar. Esok wis resik-resik kemeringet, wis sarapan gitu, pun mandi. Terus makanya ajeng kundangan jam 09.00 pun rampung, kundangannya ke jam 11 gitu. Nah, kita ngambil celah itu sehingga ibu-ibu muda bisa ikut ngaji, Pak. Sing ribet-ribet esok duwe wah ribet iso ngaji jam 8 tekan jam 09.00 di Fatimah Zahra. Nah ini insyaallah Bu. Ini saya sudah mengumpulkan pemuda NA Tapak Suci Koka Muhammadiyah Aisyah. Ayo saik proyo membuat kajian akad pagi termasuk panti asuhan. Ini kalau Pak Muhammad ya nanti rame-rame ke sana ya Pak. Hanya 1 jam 89. Nanti bedanya apa pengajian kita? Nanti akan dikembangkan dengan biru-biru setelah ngaji. Ada biru jodoh, biru kesehatan, biru-biru begitu sehingga pengajian itu menarik. Ya. Nek perlu jajani nggo dewek-dewek, Bu. Nggo tempe goreng, nggo apa nanti di itu terus berbagi gentian. Eceran aja sehingga nanti kita menyediakan paling kuaya nanti. Ini rencana saya seperti itu. Jadi rasa dus-dusan, sekolah nggo dewek ibu-ibu gitu ya. Terus baru itu tukar penukar. Ana sing nggo bakwan, nggo tempe kemul. Wah, kemarin asik lah. Minimal permen ya, Mas. Nah, permen lah. Permen itu ben orang ngantuk ya permen apa? Kopi-kopiko ya, begitu. Ini kita kemas, jadi pengajian kita indah lah insya Allah. Bismillah, ini sudah saya rapat 2 kali, nanti tinggal finalisasi. 22 Oktober nanti kita launching 8-9, bisa berkembang sampai jam 10. Kenapa saya mengambil akad pagi? Karena nek dino lainnya itu masih dipakai sekolah, jadi kan angel juga, ribut dengan anak-anak. Yang ini saya ingin keterlibatan anak panti asuhan, suatu saat mungkin membaca Al-Quran di sana Pak Madin, mungkin sebagai tahsinnya atau membaca Al-Quran, termasuk SD Askia, SD Sudagaran nanti bergantian sebagai pembaca Al-Qurannya, termasuk mungkin bawa acaranya ya.
Jadi bisa dikembangkan untuk pengkaderan. Ini monggo Fatimatu Zahra itu masjid jauh dari kampung, nek dhewe ora ngisene enggak rame. Yang sudah berjalan Mahfaza ya. Mahfaza yang sudah berjalan. Itu sudah banyak ya, ratusan ya. Mahfaza. Dulu keluarga Sakinah juga sudah banyak, tapi karena Covid terus menurun. Nanti untuk pengisinya tinggal permintaan nanti. Bisa ngambil dari luar, bisa dari dalam, sing penting tetap Muhammadiyah. Jangan sampai terus rame ditinggal. Nah, ini jadi nanti insya Allah tanggal 22 Oktober kita launching untuk pengajian akad pagi di Masjid Fatimatu Zahra. Oke, ada markas. Jadi setiap ranting punya markas. Kemudian yang keempat, kelima, memiliki anggota minimal 50. Aisyah nonton 50 Bu. Kauman nonton nggih? Alhamdulillah. Kuwi nek zona hijau paling enggak 50 jumlah kepalanya. Nek dereng mlebet nggih putrane dilebotke sing isih enal bagi Aisyah itu. Ya, Bapak nonton 50 Pak? Ada, alhamdulillah. Wah, ada Pak Rudi orang lagi. Alhamdulillah. Nanti silakan jumlah kepalanya di data. Kalau ingin masuk zona hijau minimal 50 orang. Ini. Oh, nanti Denny Jia kelengeran dari situ data sudah masuk ini. Wah, menurut Gus Zuhron, wah ora seneng karo Muhammadiyah wae Gus surveinya gitu. Karena tahun politik ya, Muhammadiyah mung 5%. 5% dari 200 juta kan cuma 10 juta. Sedikit. Nah, sisi lain juga menyemangati kita untuk jumlah ini tetap kita kelola. Jangan ya isi kepala tapi jumlah kepala. Yang keenam, memiliki layanan masyarakat minimal perawatan jenazah. Wonten nggih? Nek ada nanti kita ada perawatan jenazah, kita panggilkan dari PKU. Ini ada layanan sosial, tapi ibu-ibu saya kira sudah jalan itu ada iuran-iuran sosial, ibu. Sering kalau ada kematian dan wah, ibu-ibu sergap tarian. Yang ketujuh memiliki AUM. Nonton nggih iki AUM nggih? Ada ini AUM sosial ini panti asuhan kan putra putri ini kan AUM sosial ada. Dan yang kedelapan memiliki kantor. Kantornya di mana ya Pak? PR Pak? Di sini ya, bisa berkolaborasi, ngoten. Kula rencanane ngoten niku, markasnya di Fatimatu Zahra nanti PCM itu. Nek kantornya ya tetap di kantor gedung dakwah Sudagaran, tapi harus punya markas sehingga Muhammadiyah itu tidak kehilangan masjid. Masjid sebagai pusat kegiatan dan dakwah. Nabi juga mengawali membuat Masjid Kuba untuk pergerakan Islam sampai seluruh dunia. Kuba ora marem gawe Nabawi, Nabawi Masjidil Haram. Jadi harus begitu. Organisasi nggak punya markas nanti lama-lama lemah dan ditinggalkan jamaahnya. Demikian saya kira jam 9:01 malahan. Astagfirullahaladzim, nggak ada pertanyaan. Cukup nggih? Ini saya kira informasi organisasi dan pengajian mudah-mudahan saged diulesi piyambak-piyambak lah. Monggo diambil yang baik-baik, yang jelek-jelek dibuang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.